Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila dengan NIM 16014200060 dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini ada 5 pertanyaan yang harus saya jawab, dan pertanyaan yang pertama itu pelajaran apa atau hikmah apa yang bisa diambil dalam video YouTube dari Islamic Education dengan judul Ijtihad Sumber Hukum Islam. Nah, dalam link video YouTube tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah ijtihad itu dalam bahasa artinya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Maksudnya itu jika dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, sebaliknya jika kita melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh, itu berarti bukan sebuah ijtihad seperti itu. Yang kedua itu ijtihad itu dalam istilah itu memiliki banyak arti. Yang pertama itu sama dengan arti bahasa, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang kedua itu ijtihad itu harus dilakukan oleh seorang mujtahid. Nah, mujtahid itu apa? Mujtahid itu adalah orang yang dapat melakukan ijtihad. Itu disebut mujtahid. Mujtahid itu harus menguasai bahasa Arab dan harus menguasai ayat-ayat atau hadis-hadis tentang hukum. Atau mujtahid juga harus bisa menguasai fuqaha. Metode dalam istilah itu ada 8, yaitu ijma, qiyas, istihsan, istihsab, istihlah, Zara'i, dan kaul sahabi. Pertanyaan kedua adalah kita harus membuat hasil ijtihad di era milenial sekarang seperti ini. Contohnya seperti apa? Nah, hasil ijtihad di era milenial ini yang pertama itu penentuan 1 Syawal. Menurut 1 Syawal ini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal. Juga penentuan awal Ramadan. Yang kedua, melakukan operasi plastik. Operasi plastik itu diperbolehkan jika tujuannya adalah pengobatan badan. Tetapi jika dilakukannya untuk mempercantik diri, para ulama melarangnya. Yang ketiga itu hukum transaksi pinjaman di bank. Di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada bank seperti sekarang. Karena itulah perlu dilakukan penggalian hukum syariat atau hukum syariat apakah pinjaman itu halal atau haram dengan meminjam sejumlah uang di bank. Berdasarkan ijtihad Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 1 tahun 2004, melakukan transaksi pinjaman di bank konvensional dengan bunga tertentu termasuk dalam konteks riba yang diharamkan oleh Islam. Soal ketiga adalah bagaimana pandangan kita tentang nafsu. Nafsu itu apakah harus dibesarkan atau dikecilkan, atau perannya atau sebaiknya bagaimana? Dan jelaskan, menurut saya nafsu harus dikecilkan dan dikendalikan. Mengapa demikian? Karena agar suasana hati kita dan jiwa kita sebagai manusia tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu akan senantiasa berupaya mengecilkan Allah dan membesarkan syahwat serta kebutuhan yang bersifat keduniaan, apalagi hidup di zaman mutakhir ini. Kunci untuk mengendalikan nafsu ya selain harus tahu apa arti nafsu itu sendiri, ya kita harus menahan kemauan kita. Yang bikin sulit itu terutama tidak adanya kemauan dalam kita sendiri, karena kebanyakan orang lebih senang menuruti nafsunya ketimbang harus mengendalikan, atau hanya mau mengendalikan jika nafsu itu tidak kita senangi. Tapi kita sebagai manusia mau gak mau harus mengendalikan nafsu yang kita senangi. Ini akan semakin parah jika kita sebagai manusia membangga-banggakan nafsu yang bisa dia kendalikan dan menutupi nafsu yang dia gak mau dikendalikan. Kalau terlalu dituruti jelas berbahaya, terlalu dilawan pun juga berbahaya. Jadi mau gak mau kita sebagai manusia harus mengendalikan, karena memang terkadang harus dilawan agar dapat dikendalikan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat adalah mengapa Allah mewajibkan kita beribadah?
padahal dia tidak membutuhkan ibadah tersebut. Lalu apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Dan jelaskan. Sebagaimana kita tahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kunci kemuliaan dari seorang manusia. Manusia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tujuan kita sebagai manusia itu diciptakan adalah untuk menyembah, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dilakukan dengan niat yang ikhlas, cara yang benar dan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Yang dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Fungsi ibadah itu untuk manusia ada banyak. Yang pertama itu memperoleh kesucian rohani dan jasmani. Karena dalam salat itu kita akan senantiasa menghilangkan setiap hadas jasmani dan bersih pakaian sebagai syarat melakukan sholat. Yang kedua, dapat menghilangkan gangguan jiwa akibat ketegangan emosi atau bertumpukannya pikiran-pikiran yang mengganggu setiap manusia. Dan sholat itu dapat membuat jiwa manusia itu menjadi tenang karena ia akan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat menjadikan jalan terbukanya keluhuran dan kemuliaan seseorang berupa rizki yang tidak terduga dalam bentuk kedudukan yang sangat mulia dan kewibawaan yang tidak dibuat-buat melalui tutur kata yang memiliki daya hunjam yang sangat dalam pada hati setiap mendengarnya. Soal kelima itu apa sih definisi agama Islam? Dan jelaskan. Kata Islam itu berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu dengan arti semanatik atau tunduk atau berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan. Masuk dalam kedamaian, keselamatan, dan kemurnian. Dari istilah-istilah tersebut, Islam itu berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Sedangkan secara istilah, hukum Islam itu adalah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusannya serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Islam itu adalah sebagai suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupa mengimani satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Islam juga mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengikut ajaran agama Islam itu disebut sebagai muslim, yang bermakna seseorang yang tunduk kepada Allah. Sekian jawaban pertanyaan soal UTS pendidikan agama Islam. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.